Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati, NPM 20111000137. Di sini saya akan membahas tentang Islam dan lingkungan hidup. Apa sih lingkungan hidup itu? Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, serta makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain. Agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta untuk keberlangsungan hidup, termasuk hewan, tumbuhan, apalagi manusia. Di dalam bumi ini, manusia adalah sebagai khalifahnya Allah atau wakil Allah untuk membuat bumi ini menjadi makmur. Di dalam lingkungan hidup, bagaimana sih caranya memanfaatkan alam dengan baik? Kita sebagai manusia boleh mengelola alam yang ada di bumi ini, tetapi dengan cara tidak berlebihan atau dengan melihat kelangsungan hidup atau habitatnya. Contohnya saat akan mengambil ikan di sungai, kita boleh mengambilnya tetapi dengan cara yang benar, seperti memancing, menggunakan jaring, bukan malah menggunakan obat-obatan atau bahan kimia lainnya yang dapat merusak kelangsungan hidup ikan tersebut. Di dalam lingkungan hidup, pastinya dibutuhkan rasa kasih sayang dan perhatian antar sesama. Nah, kepada siapa sih kita harus peduli? Yang pertama ada ukhuwah Islamnya, adalah persaudaraan sesama iman. Sebagai umat muslim, kita harus saling peduli. Yang kedua ada ukhuwah wataniyah, adalah persaudaraan sebangsa dan setanah air. Sebagai warga negara sesama yang tinggal di Indonesia, kita harus saling peduli. Yang ketiga ada ukhuwah basyariyah, adalah persaudaraan sesama umat manusia. Sebagai sesama makhluk hidup atau sebagai manusia, ya tentu saja kita harus saling peduli. Yang selanjutnya, ukhuwah khalqiyah, adalah persaudaraan sekemakhlukan. Sebagai manusia yang peduli akan lingkungan hidup, kita harus melaksanakan kewajiban kita terhadap lingkungan hidup dan tidak membuat kerusakan sehingga menyebabkan bencana alam yang tidak diinginkan. Seperti yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 56, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang yang berbuat kebaikan. Kita boleh mengelola alam, tetapi dengan cara yang tidak berlebihan, dengan melihat keberlangsungan hidup yang selanjutnya agar tidak punah. Lalu, bagaimana cara kita untuk menjaga dan melestarikan lingkungan? Ada 5 sikap, yaitu yang pertama sifat konservator atau sifat memelihara, baik sesama manusia, kepada alam, dan lingkungan. Yang kedua, sifat inovator atau sifat pengembangan yang memiliki sifat pembaharuan, sifat kreatif dan inovatif dalam memodernisasikan kelestarian atau tidak kuno. Yang ketiga yaitu sifat transmitor atau sebagai suatu penerus yang dapat menirukan suatu perilaku yang baik. Yang keempat yaitu transformator sebagai suatu penerjemah atau sebagai pengingat kepada sesama. Seperti misalnya ada yang membuang sampah sembarangan dan kita melihat kejadian itu, kita sebagai manusia mengingatkan dengan baik, dengan cara yang baik agar orang tersebut membuang sampah pada tempatnya. Yang kelima yaitu motivator sebagai pelaksana atau penyelenggara proses pembentukan lingkungan hidup agar lebih baik dan menjadi contoh serta panutan yang baik. Seperti misal saat kita menjadi seorang guru, kita jangan menyuruh seorang siswa untuk membuang sampah pada tempatnya, tetapi harus mengajak dan ikut serta dalam kegiatan tersebut. Ada berbagai cara sederhana untuk membantu menjaga lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi pemakaian plastik hingga menanam beberapa tanaman atau pohon di pekarangan rumah, atau bisa melaksanakan 4R.
Apa sih yang dimaksud dari istilah 4R tersebut? R yang pertama adalah reduce atau mengurangi pemakaian. Contohnya, saat kita ingin berbelanja ke pasar atau kemanapun itu, bawalah kantong sendiri atau tote bag agar kita tidak perlu menggunakan kantong plastik. Yang kedua, kurangilah membeli produk kemasan yang berbahan plastik. Yang ketiga, kurangilah penggunaan barang yang hanya sekali pakai. Yang keempat, belilah barang yang dibutuhkan saja sehingga jauh dari sikap konsumtif yang dapat kembali menghasilkan sampah. R yang kedua yaitu reuse atau menggunakan kembali sampah seperti bahan-bahan yang terbuang dan tidak terpakai. Banyak sampah yang dapat kita gunakan kembali seperti kertas, kemasan plastik, dan botol bekas. R yang ketiga yaitu recycle atau mendaur ulang kembali sampah-sampah atau bahan-bahan yang sudah tidak lagi berguna menjadi bahan lain dengan melalui beberapa proses pengolahan. Seperti misalnya mengolah sampah organik menjadi kompos, mengolah botol plastik bekas, mengolah kain perca menjadi selimut, keset, ataupun yang lainnya. R yang keempat adalah replant atau penanaman kembali, atau sering juga disebut dengan reboisasi. Contohnya, menanam pohon di dekat jurang atau bisa juga di pekarangan rumah kalian. Di dalam lingkungan hidup terdapat etika lingkungan hidup. Etika lingkungan hidup adalah petunjuk atau arah perilaku praktis manusia dalam mengusahakan terwujudnya moral lingkungan. Ada 3 teori dalam etika lingkungan. Yang pertama, antroposentrisme menganggap bahwa alam itu tercipta untuk manusia. Pandangan tentang human center berpusat pada manusia itu sendiri atau untuk kepentingan pribadi. Contoh kegiatan antroposentrisme adalah penggundulan hutan tanpa reboisasi, membuat bangunan, dan penggerukan pasir secara terus-menerus di tempat yang sama. Yang kedua, biosentrisme menganggap bahwa manusia itu bagian dari alam. Ada keterkaitan antara perilaku moral dan subjek, di mana manusia sebagai perilaku moral, hewan dan tumbuhan sebagai subjek. Yang bertanggung jawab atas subjek adalah perilaku moral atau manusia. Yang ketiga yaitu ekosentrisme, yaitu kelanjutan dari biosentrisme, saling ketergantungan antara satu dan lainnya, baik abiotik maupun biotik, sehingga sangat diperlukan pertimbangan moral. Yang selanjutnya yaitu prinsip etika lingkungan. Yang pertama, hormat dengan alam dengan cara merawat dan memeliharanya dengan baik. Jika kalian punya tanaman, maka siramilah dengan baik dan teratur. Dan jika kalian punya hewan peliharaan, maka berilah makan dengan secara teratur. Yang kedua yaitu sikap tanggung jawab keseluruhan. Jika kalian punya hewan peliharaan, maka dia adalah tanggung jawab kalian seluruhnya, entah itu makanan atau tempat tidurnya, tempat berlindungnya, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu sikap kasih sayang atau kepedulian, baik dengan hewan, tumbuhan, maupun manusia. Yang selanjutnya yaitu tidak merugikan, kesederhanaan, keselarasan, keseimbangan, dan demokrasi. Kesimpulannya, lingkungan itu sangat penting baik untuk manusia, hewan, maupun tumbuhan. Maka dari itu, mari kita jaga lingkungan kita. Dengan hidup bersih dan sehat, maka kita akan terhindar dari penyakit-penyakit. Demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.